Panganjali. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk anak-anak. Selamat siang semuanya. Siang. Luar biasa. Ya, terima kasih ya. Gimana kalian tadi sudah makan siang kan ya? Sudah. Ada yang belum makan? Belum. Kenapa kamu belum makan? Oh, yang ngupret 2 udah kamu mam ya. Ya, Miss harapkan kalian itu kalau sudah jam istirahat tadi Miss kasih waktu, kalian harus makan ya biar ada tenaga untuk lanjut pelajaran selanjutnya ya. Nah, sekarang di 8C, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Danda. Sebentar, mana jurnal kalian? Danda, izin ya di sini. Sama Devrian ya, lagi satu ya. Ya. Ngapa itu? Danda dan Devrian berarti 2 orang ya yang tidak hadir. Nah, sekarang kita akan masuk materi di bab sel yang selanjutnya, yaitu tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi, Miss harapkan nanti kalian itu tujuan pembelajaran kita, kalian dapat membedakan yang namanya sel tumbuhan dan sel hewan dari organel-organel selnya. Kan masih ingat kan organel-organel sel? Ya kan, ada nukleus ya, terus ada sitoplasma, nah itu organel selnya. Terus nanti juga Miss akan ajak kalian untuk bermain games di akhir itu melalui diskusi kelompok. Nah, sekarang kan kalian sudah duduk ya sesuai kelompok kalian masing-masing, yang sebelumnya juga Miss sudah bagikan ya di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Nanti kalian akan diskusikan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan melalui organel yang Miss berikan. Di sini Miss ada kartu ya. Kartu pasangan kartunya ya. Kartu gambar dan juga kartu dari fungsinya ya. Nanti masing-masing kelompok dapat 1 kertas gambarnya ini. Nah, terus kalian memasangkan 1 gambar dan 1 fungsi sesuai dengan pasangannya. Ya, sesuai dengan pasangannya nanti kalian pasangkan dan itu harus tepat. Ya, jangan sampai salah ya anak-anak ya. Nah, kemudian kalau kalian dapat sel tumbuhan, cari organel yang memang sel tumbuhan saja. Kalau kalian dapat sel hewan, cari organel yang memang sel hewan saja. Karena ada nanti di sel tumbuhan, tidak ada di sel hewan. Ya, itu ya. Untuk teknisnya kita. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan yang terdiri dari pepohonan dan dari tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di dunia. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanan tersendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida,
yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan digunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, kalian bisa tonton di aplikasi. Oke, itu sekilas video tentang fotosintesis ya. Nah, Miss punya pertanyaan nih. Kira-kira organel apa saja sih yang berperan dalam proses fotosintesis yang kalian tahu dan yang sudah kalian saksikan tadi videonya? Ayo, organel apa saja tadi ada? Organel dari sel tumbuhan apa? Di bawah daun itu, ayo siapa bisa? Air itu apa? Siapa tadi yang jawab ya? Ya, Mikael, air itu organel atau bahan yang diperlukan? Ya, bahan ya. Jadi kalau organelnya apa kira-kira anak-anak? Tanah, oke boleh. Tanah itu organel atau bahan? Bahan. Tadi siapa? Absen? Ya, yang jawab tanah tadi siapa? Oh, Yono. Mikael absen berapa tadi? 29. Ya, sebentar. Ya, pilih klorofil. William absen? 31. Ya. Kalau air terus tanah itu adalah bahan yang diperlukan untuk fotosintesis. Nah, kalau klorofil itu berarti adalah organel ya atau alat yang digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis ya. Bedakan ya alat sama bahan. Jadi pada saat proses fotosintesis di video itu ya kan, tumbuhan itu memerlukan apa? Air ya kan. Kemudian tanah untuk menjangka akarnya itu biar tumbuhan itu tetap kuat dan mengambil unsur apa yang ada di tanah? Unsur apa? Unsur hara. Ya, unsur hara apa saja yang ada di tanah itu ada nitrogen, komponen-komponennya ya. Jadi itu diserap oleh akar tersebut seperti yang video tadi kan ya. Nah, kemudian barulah diolah, kemudian dibantu juga yang paling penting apa? Sinar matahari. Iya, sinar matahari ya. Foto berarti kan sinar artinya ya. Jadi fotosintesis ya, pembentukan ya dari atau pengolahan dari sinar matahari yang digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Jadi ada air, cahaya matahari ya, kemudian dan tanah dari unsur haranya yang dipakai untuk memproses dari fotosintesis. Terus hasilnya apa tadi? Yang di video buah-buahan ya benar. Apa lagi? Oksigen benar. Apa lagi? Buah-buahan, oksigen, apa lagi? Apa lagi yang kita konsumsi? Makanan yang didapat dari Gula. ya gula yang dihasilkan juga dari buah kan gini ya. Dia kan menghasilkan gula ya tumbuhan itu dan oksigen. Nah, gulanya itu diolah menjadi buah ya kan di video tadi. Nah, kemudian ada juga kalian kan makan sayur kan ya? Ya, ada yang suka sayur, tidak suka sayur di sini? Ada. Semua suka sayur? Iya, bagus ya. Kalau semua suka sayur bagus itu ya. Nah, jadi sayur-sayuran itu yang kita konsumsi itu juga dari hasil fotosintesis. Kemudian oksigen yang kita perlukan. Coba bayangkan kalau tidak ada tumbuhan apa yang terjadi? Tidak ada udara segar, benar sekali Yono.
Apa lagi yang terjadi pada kita? Habitat hewan tidak ada. Absen berapa, Nak? 24. Jadi, meskipun hewan, kan ada hewan pemakan daging, ada hewan pemakan tumbuhan, dan pemakan segalanya. Ya, ada 3 jenis hewan ya kan? Omnivora, herbivora, dan karnivora. Nah, meskipun dia pemakan daging, tapi kalau tidak ada hewan lain yang pemakan tumbuhan, di mana dia bisa hidup, gitu ya. Jadi, sungguh berperan penting sekali dari tumbuhan tersebut, ya. Kemudian, namanya. Nah, untuk struktur dasar sel, ya, yang pertama tadi pertemuan sebelumnya kan kalian sudah belajar pengertian sel, ya kan? Terus perbedaan prokariotik dan eukariotik. Nah, sekarang kita masuk ke eukariotik, sel tumbuhan dan sel hewannya. Jadi di struktur selnya itu ada beberapa bagian yang sama antara tumbuhan dan hewan. Nah, yang pentingnya itu ada inti sel, yaitu ada nukleus, kemudian mitokondria yang ini. Kalau di sini diwarnai pink ya. Terus ada badan Golgi, yang ini badan Golgi. Kemudian ada sitoplasma, itu cairan yang ada pada sel. Kemudian ada RE, ada ribosom. Ribosom itu yang kecil-kecil ini ya. Kemudian ada membran sel. Membran sel. Itu bagian inti dari sel eukariotik, strukturnya. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya, Miss tidak akan jelaskan banyak ya tentang fungsi-fungsi dari organelnya. Nanti Miss akan sampaikan di akhir. Nah, sekarang kalian biar terbayang aja dulu ya, contoh dari membran sel itu apa. Nah, jadi ini bentuknya, bentuk dari membran sel itu apa. Jadi ini membran sel, bentuknya digambarkan seperti ini ya. Kemudian ini sitoplasma yang gambar biru-biru ini ya. Kalau diimajinasikan seperti kolam ya. Dia berupa cairan tempat berlangsungnya proses reaksi kimia di sana. Kemudian ini inti sel seperti kuning telur ya. Kemudian ini mitokondria. Kalau diimajinasikan seperti apa kira-kira mitokondria? Cacing ya, bagian dalamnya ini seperti cacing ya. Terus ini ada RE atau retikulum endoplasma. Itu ada 2, ada yang kasar, ada yang halus. Kalau yang kasar yang ini, yang halus yang ini. Kemudian ini ada ribosom. Bentuknya seperti apa? Helm ya, bisa seperti helm bentuknya. Terus ini ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Dia hampir mirip seperti ini ya. Tapi di RE dia terdapat ribosom, ada bintik-bintiknya ya, yang ini. Bintik-bintik kecil ini. Menempel ya ribosom di sana. Nah, terus di organel selanjutnya itu ada lisosom. Yang ini. Terus yang ini ada kloroplas ya, yang ada pada sel tumbuhan. Kemudian vakuola. Vakuola itu kalau kita ibaratkan dengan organ tubuh kita, itu apa kira-kira vakuola? Kalau ini kan kantong besar yang menyimpan air nutrisi. Maksudnya Miss, di sel tumbuhan dia berukuran besar, di sel hewan dia tidak ada atau berukuran kecil ya. Dia kalau diibaratkan di tubuh kita, organ kita yang menampung makanan itu apa? Lambung, benar ya. Jadi lambung kita itu ibaratkan seperti vakuola. Kemudian yang menyimpan zat sisa apa? Kalau di organ tubuh, zat sisa apa? Us. Apa? Us tadi Miss dengar? Usus ya, benar, usus. Jangan us ya. Usus ya. Jadi itu yang menampung zat sisa. Kemudian komposisi dari sel itu terdiri dari air ya, 70 sampai 85%. Sama seperti tubuh kita ya, kita terdiri dari 70 sampai 75%-nya itu air ya, atau 75%-nya air. Makanya kalian itu penting untuk
minum ya, minum yang cukup biar tidak dehidrasi ya. Kalau dehidrasi, kulit kalian terasa kering, mata kalian perih gitu intinya ya. Dan nanti mudah pingsan nanti ya. Nah, terus ada lipid, protein, karbohidrat, dan asam nukleat, DNA atau RNA. Nah, sekarang kita mulai gamesnya ya. Senang main games? Jadi gamesnya itu tidak selalu kalian di HP ya, tapi bisa juga secara langsung melalui media. Miss bagikan dulu satu-satu. Tolong dibuka, nak, bantu buka ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2 ya. Boleh? Udah? Ambil satu untuk kalian. Sama ini. Ya. Itu oke. Sebentar ya, jangan dibuka dulu. Kita bareng-bareng Miss kasih timer. Oh iya. Iya. Miss kasih kalian durasi waktu 10 menit untuk memasangkan kartu tersebut. Jadi kelompok 1 itu adalah sel tumbuhan, kelompok 2 sel hewan, 3 tumbuhan, 4 sel hewan, 5 sel tumbuhan, dan kelompok 6 sel hewan ya. Waktunya itu 10 menit. Siapa yang paling cepat ya, langsung perwakilannya bawa ke depan. Cepat dan tepat ya. Jangan asal cepat aja tapi ternyata jawabannya banyak yang salah ya. Sebentar, saya atur waktu dulu. Nah, ini belum ya. Kertas berwarnanya belum ya. Kita mulai ya. Kalian boleh mencari referensi atau bacaannya itu di buku ya. Hah? Ada. Untuk menempelkannya itu ada di belakangnya, itu ada double tip ya. Sebelumnya diisi di atas kertas gambarnya. Kertas gambar ini diisi nanti sel tumbuhan. Kalau yang dapat tumbuhan, kalau yang dapat sel hewan diisi sel hewan. Kemudian isi kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya ya, sesuai pembagian kelompok. Sudah? Siap? Ingat, yang selesai lebih dulu itu dapat poin tambahan reward-nya kalian ya. Sudah? Sudah siap? Oke, kita mulai dari sekarang 10 menit. Silakan. Ini apa jatuh ya? Oh, ini. Nah, jejerin semua nih. Ingat jangan sampai salah ya. Kalian dapat sel apa ya? Karena ada komponen yang tidak terpasang nanti. Kalian sel apa aja ya? Sel tumbuhan ya? Ya. Yes. Ini sel hewan, oke. Kalau dia bukan organelnya jangan dipasang ya. Sesuaikan sama organelnya. Nanti dipasangnya rapi. Nanti di sini diisi tulisan ya, sel apa yang kalian dapat, hewan atau tumbuhan. Ya.
Kalau organel yang tidak terpakai jangan dipasang ya, sesuaikan apa yang ada dan tidak ada di sel tersebut. Sel hewan ya, kalian ya. Miss isi nama nggak, Miss? Ya diisi, isi. Di baliknya bisa diisi, di baliknya aja, ya. Ingat waktu kalian 10 menit, 7 menit sudah masih tersisa. Sudah. Dicocokkan. Silakan kalian atur strategi sebagus mungkin ya, biar cepat selesai dan tepat. Gimana? Ada kendala? Diisi tulisan sel hewan gitu ya. Gimana? Coba dicek lagi. Cek lagi ya. Waktu kalian masih 1 menit 30 detik. Dicek. Kalau sudah, dicek lagi sebelum mengumpulkan. Kalau dirasa organelnya itu tidak sesuai, segera cabut dia. Kalau tidak sesuai boleh dicabut. Kalau dirasa tidak sesuai boleh dicabut. Lagi 1 menit anak-anak. Sudah oke. Dari kelompok 6 ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Oke, boleh duduk dulu ya. Ayo, siapa yang menyusul kelompok 6? Ya. Ayo silakan dikumpul. Oh, isi, segera isi nama kelompok. Di belakangnya boleh? Di belakangnya. Di depan boleh, di belakang boleh. Kalau tidak cukup. Oke, waktu kalian habis. Ayo segera kumpulkan. Oke, kelompok 4 ya. Selesai nomor 2. Ya, yuk diselesaikan dulu. Siapkan diri kalian ya. Yang Miss tunjuk kelompoknya nanti maju perwakilan untuk mempresentasikan hasil ya. 3 perwakilan. Koreksi ya hasilnya. Kita tukar ya anak-anak ya. Yang maju itu Miss minta perwakilan kelompok dari sel hewan dan sel tumbuhan ya. Dari sel tumbuhan kelompok mana yang mau wakili? Ya, boleh. Oke, dari kelompok 3.
Mana dia ya? Ini, silakan diambil. Ini di sini, Miss. Nah, dipresentasikan ya, nanti yang meriksa nanti yang lain. Sebentar dulu ya. Dari kelompok sel hewan siapa mau mewakili? Ayo. Iya, silakan. Sel Miss itu Miss yang Ya, mereka mau dah. Tidak boleh seperti itu ya. Di bawah dulu. Ya, dipilih pendukung kamu. Dipilih perwakilannya siapa? 3 orang ya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komandi Fayana dari kelompok 3. Dan saya, perkenalkan nama saya Hadis Gunawan dari kelompok 3. Ya, silahkan. Apa yang kalian dapat? Fungsi menyimpan cadangan makanan air dan pigmen pada sel tumbuhan vakuola. Terus apa aja lagi? Badan Golgi, fungsi memproses, mengemas dan mendistribusikan protein serta zat-zat lain yang menghasilkan sel. Mitokondria, fungsi sebagai tempat respirisasi sel untuk menghasilkan energi ATP. Oke, sudah ya. Tepuk tangan dulu untuk presentasi dari kelompok 3. Nah, sekarang coba diperlihatkan, ya, coba diperlihatkan, dibantu koreksi. Kira-kira ada yang keliru atau tidak? Ayo, ada yang keliru atau tidak? Siapa yang bisa mengoreksinya? Dari gambarnya dulu, ini adalah sel tumbuhan. Dari gambarnya dulu kita cek, kira-kira ada nggak sel tumbuhan yang organelnya itu tidak seharusnya di sini? Ada? Atau sudah benar? Sudah benar dari kelompok 3? Kira-kira? Dari kelompok yang menjawab sel tumbuhan tadi, ada yang berbeda nggak dari kalian? Ada yang berbeda nggak dari kalian? Ada yang berbeda nggak? Di baliknya lagi satu. Oke. Ada? Tidak ada? Semuanya kalian rasa benar? Benar? Benar kira-kira? Dari kalian yakin benar? Kurang yakin ya. Nah, yang mananya kurang yakin? Coba yang mananya? Dari kelompok 3 yang kurang yakin. Komponen dari kelompok 3 menyampaikan bahwa dia kurang yakin dari hasil jawabannya, yaitu yang ini. Ya, ini gambarnya itu adalah retikulum endoplasma. Fungsinya yang dia selipkan di sini itu adalah tempat sintesis protein atau pembentukan protein. Itu seharusnya apa? Ribosom. Nah, yang mana gambar ribosom di sini? Itu adalah yang ini ya. Berarti ada 2 komponen yang salah ya. Yang ini sama yang ini ya. Nah, terus yang mana lagi yang harusnya tidak ada? Dia bulat. Semuanya bulat Miss gitu. Yang mana? Yang ini? Ini mana fungsinya nih? Oh, lupa lagi satu ya. Ini apa? Ini apa dari kelompok 3? Intinya apa? Inti sel. Ya, ini itu ada yang tidak sesuai ya. Itu adalah yang ini. Ini kalau fungsi di sini ditempelkan melindungi sel, mengatur lalu lintas saat masuk dan keluar sel. Itu apa seharusnya? Organel apa seharusnya? Itu harusnya membran sel. Ini adalah gambar dari apa? Lisosom. Ya, ini adalah gambar dari lisosom yang seharusnya ada pada sel hewan. Ya,
Nah, sekarang ingat nih, yang di sel hewan udah masang gambar ini atau belum gitu ya. Kalau belum otomatis salah. Berarti ada berapa yang salah? Ada komponen gambar yang salah ya. Oke, terima kasih. Silakan boleh duduk. Tepuk tangan sekali lagi ya. Ingat ya, nah, sekarang adalah sel hewan ya. Apa yang seharusnya tidak ada di sel itu? Selamat siang teman-temannya. Siang. Gimana nih kabarnya? Semangat gak? Oke. Kami perwakilan dari kelompok 6. Saya Nur Izaulia Rahma. Saya Galang Pandu Asmoro. Pada kesempatan kali ini saya dan Galang akan menjelaskan tentang sel hewan. Jadi sorry. Ya udah. Jadi sebelumnya sel itu ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Ada yang tahu gak sel itu apa? Apa itu sel? Ayo, tanya sama teman-teman. Ada yang tahu gak? Ayo yang tahu angkat tangan, nanti dapat poin juga. Ya, silakan. Ya baik Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme. Ya betul. Tepuk tangan untuk Azril. Izril. Jadi benar teman-teman, apa yang dikatakan Azril adalah sel adalah unit struktural fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Jadi kita akan menjelaskan tentang sel hewan. Inti sel berfungsi sebagai pusat kontrol sel, menyimpan materi genetik atau DNA, dan mengatur aktivitas sel nukleus. Yang kedua yaitu ada retikulum endoplasma kasar, disebut dengan RE kasar, tempat sintesis protein. Dan kedua yaitu retikulum endoplasma halus, RE, tempat sintesis lipid dan metabolisme karbohidrat retikulum. Dan yang terakhir adalah sentrosom. Yang terakhir adalah sentrosom. Sentrosom berperan dalam proses pembelahan sel, yakni dalam pembentukan benang gelendong sebagai tempat bergantung atau bergeraknya kromosom. Hah? Oke, sekian, terima kasih teman-teman telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Didekatkan sedikit, diambil. Ya. Sekarang kira-kira dari sel hewan ini ada nggak komponen yang tidak sesuai? Yang mana? Yang ini tadi ada di sel tumbuhan kan ya, dicantumin ya. Sebenarnya kan itu tidak ada. Ini apa gambarnya? Itu gambar apa tadi seharusnya? Masih ingat nggak kalian? Ini adalah yang tadi lisosom. Ini benar dia lisosom ada di sel hewan, tapi dia salah menempatkan fungsinya. Ya, di sini membran sel diterangkan. Seharusnya lisosom, ya. Terus apa lagi yang salah? Yang ini benarkah dia RE gambarnya? Benar dia RE? Apa dong itu gambarnya? Yang ini, yang merah ini. Gambar apa ini? Secara fungsi dia benar. Badan Golgi. Ya, jadi ini adalah fungsi dari gambar badan Golgi. Dia fungsinya RE. Berarti salah ya. Ya, tidak sesuai dengan jodohnya. Silakan diisi salahnya. Kalau dia salah diisi tanda silang pada samping gambarnya ya. Kalau dia tidak sesuai gambar dan fungsinya. Anak-anak, halo. Ya. Ini gambar apa kira-kira? Kloroplas ya. Jadi ada pada sel
tumbuhan. Kalau ini gambar apa? Yang ini? Yang ini gambar apa? Ya, nukleus. Ya, yang ini gambar nukleus. Ada pada kedua sel tumbuhan dan sel hewan. Kalau ini? Ini sel. Yang ini, nah. Kalau ribosomnya yang kecil-kecil ini. Apa kira-kira? Ya, retikulum. Kalau yang ini adalah dinding sel. Nah, ini baru dinding sel. Kalau di sel tumbuhan harus ada ini sama ini. Ya. Terus kalau ini lalu ya, yang ini sentriol. Ya, sentrosom. Jadi yang ini ada di sel hewan, ini ada di sel hewan, ya. Sudah? Oke, yang paling sedikit, yang cepat. Halo, yang cepat tadi adalah kelompok 6, yang paling sedikit salah itu adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Ya. Nah, sekarang masih semangat kalian? Untuk menutup Miss minta kali kita ice breaking dulu sedikit ya. Ya, masih konsentrasi dan semangat ya kalian. Kalian ikuti apa yang Miss bilang, bukan ikuti apa yang Miss gerakan ya. Botak, batik, batuk ya. Ingat, ikuti apa yang Miss bilang. 1, 2, 3. Botak, batik, batuk. Botak, batik, batuk. Batik, botak, batuk. Batik, botak, batuk. Batik, botak, batuk. Batik, botak, batuk. Oke, ada yang salah? Ya, oke, nggak apa-apa ya, tapi sedikit kalian salah tadi Miss lihat ya. Udah? Oke, sekarang di akhirnya Miss minta kalian menyimpulkan kira-kira apa sih yang sudah kalian dapat di pembelajarannya Miss sekarang. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, ayo jangan keroyokan ya, satu-satu ya. Ayo, galang ya namanya ya. Ya. Ya, apa kira-kira yang dipelajari sel tumbuhan sel hewannya? Apa saja sel tumbuhan sel hewan yang kamu pahami? Lisosom. Apa lagi? Apa tadi bagiannya? Ada inti, nukleus, vakuola, bagian-bagian sel, sitoplasma. Apalagi yang kamu ingat? RE ya. Tepuk tangan untuk ada lagi ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian tadi kan sudah kasih kertas warna-warni, diisi kertasnya itu. Yang kalian isi itu adalah apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Kemudian gimana perasaan kalian setelah selesai pembelajaran hari ini? Ya, ada 2 hal ya. Ya. Masing-masing orang dapat 1 kertas. Ya. Ini di sini. Apa yang dipelajari hari ini dan gimana perasaan kalian setelah belajar? Nah, Miss mau memberikan sedikit pengarahan. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke jaringan. Nah, di jaringan itu kita akan persiapkan untuk praktikum pengamatan jaringan otot ya, dan juga jaringan pada tumbuhan. Ya, jaringan otot pada hewan dan tumbuhan pada jaringan tumbuhan pada yang sel tumbuhan. Nah, sekarang terima kasih untuk refleksinya. Sebagian besar menyampaikan senang ya dari perasaan, terus yang dipelajari tentang fotosintesis, kemudian organel sel tumbuhan, sel hewan, fungsi dari organel sel tersebut.
Kemudian ada organel sel hewan itu ada lisosom juga ya. Ya ada ya yang kalian menyangkut ya vakuola ya. Oke. Nanti Miss baca lagi ya. Terima kasih ya Nana ya. Nah, yang paling penting kalian ingat itu kalau sel tumbuhan itu ada kloroplas yang warna hijau ya. Kemudian ada dinding sel. Itu tidak ada pada sel hewan. Kalau sel hewan itu ada lisosom, sentrosom ya. Itu tidak ada di sel tumbuhan. Kalau vakuola dia di sel tumbuhan ukurannya besar ya. Kalau sel hewan dia kecil atau tidak ada ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan Paramasanti dan doa. Sebelum itu dicek dulu di bawah kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada tolong dipungut. Nah di bawah ya, bukan temannya ya. Ya. Yang masih pegang kertasnya Miss yang ini silakan dikumpulkan nanti ya. Ya, sebentar kita Paramasanti dulu. Kita Paramasanti dulu ya. Ya. Doa dan Paramasanti. Pada sana. Sebelum mengakhiri pelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Paramasanti. Om. Santi, Santi, Santi. Om.